Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Dia datang ke Nazaret, tempat Dia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus dituntun oleh Roh Kudus, setelah Dia dibaptis menuju ke tempat Tuhan itu berpuasa dan dicobai iblis di padang gurun, dan Dia menang. Kenapa? Karena juga didampingi oleh Roh Kudus. Firman yang bersama dengan Roh Allah sendiri itu istilahnya itu dicobai oleh setan, iblis. Pasti iblis kalah sendiri. Dan juga Dia itu menuju ke Nazaret sebelum memulai karyanya yang besar. Nah, di Nazaret Tuhan Yesus mengungkapkan tentang tujuan hidupnya. Walaupun itu bukan kata-kata Dia sebetulnya, kata-kata awalnya ini dari Yesaya. Dan di situ mau mengungkapkan apa? Mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus itu sebetulnya mau untuk melaksanakan apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi apa yang sudah diwartakan dari zaman dahulu itu mau diungkapkan secara nyata, bahwa Allah itu tidak sekedar berjanji, tetapi mau mewujudkan janji-janji Allah melalui dirinya. Nah, sekarang Ibu Bapak, kita mau mencoba belajar. Saya mau tanya dulu, siapa yang nggak punya cita-cita? Semua punya cita-cita kan? Dan semua orang ingin mewujudkan cita-cita itu. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Betul ya? Tapi kalau orang itu berhasil mewujudkan cita-cita, setelah berhasil punya cita-cita lagi enggak? Punya lagi. Nanti kalau berhasil diraihnya lagi, punya cita-cita lagi enggak? Punya. Baik, kita seringkali hanya terbelenggu dengan cita-cita. Tapi kalau Tuhan Yesus, dalam bacaan Injil ini, Yesus bukan mengungkapkan cita-citanya, tapi mengungkapkan tujuan hidup. Maka kalau kita ditanya juga, tujuan hidup kita itu mau apa, mau kemana, atau bagaimana? Kita jawabnya piye? Punya enggak tujuan hidup? Punya enggak? Baik. Lebih berat untuk mewujudkan, mengarah ke tujuan hidup atau ke cita-cita? Kita lebih berat yang mana? Langkah kita seringkali melangkah kemana? Ke tujuan hidup atau ke cita-cita? Contoh, tujuan hidup kita hanya satu kan? Mau menuju kepada Tuhan. Betul? Betul kan? Berarti semua kebaikan harus ada dalam diri kita. Tetapi kita bisa melihat anak-anak itu kan mempunyai cita-cita untuk menjadi orang yang pintar. Benar? Tapi
dia untuk proses pada orang yang pinter. Pinter itu bukan berarti ininya itu terbuka, enggak. Seringkali pinter ditandai dengan nilai, betul? Nilai 0 sampai 100 itu ya. Orang juga, anak itu seringkali marah-marah dapat nilai 10. Kenapa? Karena temannya nilainya 100 gitu ya. Dikira 10 itu paling puncak ya. Tapi kita bisa melihat. Nah, untuk menuju ke itu, lalu anak nyontek. Berarti kita bisa melihat tujuan anak bukan lagi kepada tujuan hidup, tetapi ke cita-cita. Orang-orang juga punya kepingin cita-citanya menjadi orang kaya. Tuh, walaupun tujuan hidupnya adalah mau bersatu dengan Allah dalam keabadian di surga. Karena mau cita-citanya menjadi orang kaya dan sulit untuk bisa dicapai, maka orang korupsi. Apakah ini sesuai dengan tujuan hidup? Tidak. Nah, ibu bapak, saudari sudah terkasih dalam Tuhan. Maka bagi kita yang penting, yang bisa sebetulnya menjadi semacam nahkoda bagi diri kita, kalau kita diingatkan akan tujuan hidup. Karena itu akan membentuk kita. Tapi kalau kita lebih arahnya, lebih ke hanya cita-cita yang sifatnya sementara, belaka, hanya di dunia saja wujudnya, maka kita akan terjerembab pada apa? Tujuan yang mau untuk meraih cita-cita itu akan diraih dengan secara instan. Dan instan belum tentu itu baik dan benar. Maka ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka kita diingatkan sebetulnya dalam bacaan Injil ini, kita dengan kita dibaptis, tujuan hidup kita harus jelas, yakni kebersatuan kita dengan Allah. Maka raihlah itu. Tuhan sendiri menjanjikan kepada kita, carilah kerajaan Allah, yang lain-lain akan ditambahkan di Tuhan. Nah, maka kita mempunyai optimistik dalam hidup kita bahwa tujuan hidup kita haruslah mau menuju kepada Allah itu. Dengan seperti itu, maka kita akan mengalami yang namanya itu pembaruan kehidupan yang terus-menerus. Walaupun ada rintangan, ada tantangan, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tujuan hidup dia itu tetap berjalan. Kemenangannya ditandai dengan apa? Bukan dengan kematian, tetapi dengan kebangkitan. Dan diharapkan kita juga seperti itu. Tantangan, rintangan itu menjadi semacam ujian bagi diri kita untuk setia. Maka mari kita bersama-sama untuk menuju kepada tujuan hidup kita yang sejati. Selamat merenungkan.